Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Syatra Sani Kirani dengan NIM 1452208. Kemudian ada Fikri Dwi Andrianto dengan NIM 1452242. Ada Ridho Ramadan Rusdi 1452248 dan Lauli Melam Fika 1452260. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang hasil pengerjaan tugas besar perancangan back volume milik kelompok kami. Berikut merupakan ketentuan penugasan yang kelompok kami dapatkan. Next. Yang pertama, yang kami lakukan adalah menentukan data fisik dari komponen. Data fisik komponen diperoleh menggunakan aspen HISIS dengan asumsi bahwa gas yang digunakan adalah gas ideal. Evaluasi dilakukan pada aliran impan dan aliran cairan penyerap, di mana udara diasumsikan sebagai pelarut dan SO2 merupakan solut. Sifat fisik fluida dievaluasi pada temperatur 54 derajat Celcius dan tekanan 7,5 kg per cm persegi Gauge. Kemudian dilakukan penentuan laju alir gas. Laju alir massa gas dalam kolam telah ditentukan sebesar 15.000 kg per jam. Untuk laju molar gas dihitung menggunakan persamaan GM sama dengan G per MR gas. Didapatkan bahwa laju alir molar gas sebesar 0,136 kmol per S. Kemudian, laju alir molar gas yang digunakan dihitung berdasarkan basis bebas solut atau solute free basis, didapatkan melalui persamaan berikut, dan didapatkan nilai laju alir molar gas inert adalah sebesar 0,13 kmol per second. Next. Kemudian dilakukan penentuan komposisi SO2 dalam gas. Komposisi SO2 dalam gas umpan dapat dinyatakan dalam bentuk fraksi mol maupun perbandingan mol. Dengan persen SO2 pada aliran gas masuk adalah sebesar 10% dan MrSO2 sebesar 64,06, diperoleh nilai fraksi mol sebesar 0,0478 dan perbandingan mol bebas solut gas masuk 0,052. Persentase solut yang terserap oleh cairan penyerap atau persen recovery adalah 90%, sehingga didapatkan fraksi mol keluaran gas adalah 10% dari perbandingan mol bebas solut aliran masuk. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai Y2 dan fraksi molnya adalah sebesar 0,005. Kemudian untuk penentuan kurva kesetimbangan, kurva ini dibuat berdasarkan hukum Henry yang menjelaskan hubungan antara fraksi mol SO2 di fasa gas dan cair. Untuk langkah-langkah pembuatan kurva kesetimbangannya diawali dengan menentukan titik-titik pada kurva. Hasil perhitungan untuk titik-titik yang akan digunakan pada kurva ditampilkan pada tabel berikut. Dan langkah selanjutnya adalah membentuk kurva kesetimbangan dengan mengalirkan data fraksi mol SO2 pada fasa gas di sumbu Y dan data fraksi mol SO2 pada fasa cair di sumbu X. Dari kurva kesetimbangan yang didapat, slopnya diperoleh sebesar 2,0234. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk menghitung number of transfer units. Next. Untuk perhitungan number of transfer units digunakan NOG. NOG adalah number of overall gas phase transfer unit. Nilai NOG dapat diketahui dengan cara menghitung rumus yang NOG ditampilkan. Namun, nilai laju alir cairan penyerap pada perancangan belum diketahui. Oleh karena itu, akan dipilih nilai MGM per LM yang diberikan untuk NOG optimal dengan X1 maksimal. Berikut tabel data hubungan NOG dan MGM per LM yang didapatkan. Menurut SINOT, nilai optimum untuk parameter MGM per LM berada pada rentang 0,7 hingga 0,8. Berdasarkan data pada tabel ini, nilai X1 terbesar didapatkan oleh nilai MGM per LM saat 0,8. Dengan demikian, dalam perancangan ini digunakan MGM per LM 0,8 dan NOG sama dengan 4,99. Untuk penentuan laju alirnya, digunakan nilai MGM per LM sebesar 0,8 dan gradien yang sudah didapatkan sebelumnya. Laju alir cairan penyerap diperoleh menggunakan persamaan yang ditampilkan dan didapatkan bahwa laju alir cairan penyerap dalam kolom adalah 0,344 mol per second. Next. Selanjutnya adalah perhitungan diameter kolom. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu menghitung liquid vapor flow fraction dengan persamaan berikut. Didapat liquid vapor flow fraction-nya sebesar 0,15.
Kemudian langkah kedua itu menentukan konstanta K4P dan K4F yang didapat dari grafik. Sehingga dihasilkan K4P sama dengan 0,83 dan K4F sama dengan 2,92. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung persen flooding. Dengan persamaan berikut didapatkan persen flooding sebesar 53,31%. Kemudian langkah keempat yaitu penentuan packing factor dan packing size. Eh, Datanya sebagai berikut. Kemudian di langkah kelima yaitu menghitung laju superficial gas dengan persamaan berikut. Didapat laju superficial gasnya sebesar 2,32 kg per meter persegi dikali S. Kemudian langkah keenam, luas penampang kolom didapatkan dari persamaan berikut dan dihasilkan luas penampang kolom minimum sama dengan 1,80 m kuadrat atau m persegi. Kemudian langkah ketujuh, penghitungan diameter kolom. Dengan persamaan berikut dihasilkan DC min sama dengan 1,51 meter dan diameter kolom komersil sama dengan 1,55 meter. Kemudian langkah 8, perhitungan persen flooding aktual digunakan persamaan berikut sehingga dihasilkan persen flooding aktualnya sama dengan 50,82%. Selanjutnya untuk perhitungan tinggi kolam menggunakan metode Cornell. Langkah pertama yaitu menghitung difusivitas gas dan cairan. Dengan persamaan berikut didapatkan difusivitas gas sebesar 3,34 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi per second. Dan untuk difusivitas cairannya sebesar 3,32 dikali 10 pangkat 8 meter persegi per second. Kemudian yang kedua menghitung bilangan Smith fasa gas dan cair. Dengan persamaan berikut didapatkan bilangan Smith fasa gas sebesar 0,63 dan bilangan Smith fasa cair sebesar 15,54. Kemudian langkah ketiga menghitung Hg dan HL. Dengan bersamaan berikut didapatkan Hg sebesar 0,87 dan HL sebesar 0,05. Kemudian digunakan juga grafik untuk mencari K3 dan sebagainya. Kemudian yang langkah keempat, menghitung nilai laju alir cairan superficial. Dengan persamaan berikut didapatkan nilai laju alir cairan superficial sebesar 3,29 dikali kilogram per meter persegi dikali second. Kemudian yang kelima menghitung faktor koreksi F1, F2, dan F3. Dengan persamaan berikut didapat F1 adalah 0,9, F2 adalah 1,03, dan F3 sama dengan 1,04. Kemudian langkah keenam menentukan tinggi kolom tebakan atau Z tebak. Nah, nilai F1 sama F2 dan F3 yang telah didapatkan digunakan untuk menentukan nilai dari tinggi kolom tebakan Z tebak dengan menggunakan bantuan solver pada Excel. Sehingga didapatkan nilai dari tinggi kolom tebakan yaitu sebesar 4,78. Selanjutnya, langkah terakhir, menghitung nilai tinggi kolom aktual, Z hitung, dan galat antara Z tebak dengan Z hitung. Dengan persamaan berikut, didapatkan tinggi packing menggunakan metode Cornell sebesar 4,58 dan galatnya itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya, perhitungan tinggi kolam menggunakan metode Honda. Langkah pertama itu menghitung area interfacial efektif. Dengan persamaan berikut didapatkan nilai area interfacial efektifnya sebesar 85,16 meter persegi per meter kubik. Kemudian langkah kedua itu menghitung koefisien perpindahan massa cair. Dengan persamaan berikut didapatkan koefisien perpindahan massa cair sebesar 7,79 dikali 10 pangkat minus 4 meter per second. Kemudian langkah ketiga penentuan konstanta K5. Untuk ukuran backing di atas 15 mm, konstanta K5-nya adalah 5,23. Selanjutnya, perhitungan koefisien perpindahan massa gas. Dengan persamaan berikut, didapatkan koefisien perpindahan massa gas itu sebesar 2,87 dikali 10 pangkat min 4 kilomol per meter persegi dikali second kali 10. Kemudian langkah kelima, perhitungan height of gas phase transfer unit and height of
of liquid phase transfer unit. Dengan persamaan berikut didapatkan Hg sebesar 0,406 meter dan HL sebesar 0,0503 meter. Kemudian yang keenam, perhitungan overall height of this phase. Dengan persamaan berikut didapatkan nilai HOG-nya sebesar 0,447 meter. Kemudian langkah ketujuh, perhitungan tinggi packing. Dengan persamaan berikut didapatkan tinggi packing untuk perhitungan metode Honda sebesar 2,23 meter. Selanjutnya ada metode HISIS. Metode HISIS sesuai dengan penugasan, yaitu berada pada temperatur operasi 50 derajat Celcius, tekanan operasi 7,5 kg per centimeter kubik gauge, dan 90% recovery. Berdasarkan data tersebut, juga fraksi-fraksi mol telah ditentukan sebelumnya, didapatkan dari metode HISIS laju cairan penyerapan, yaitu 4.482 kmol per jam, lalu tinggi kolomnya itu 2,5 meter, dan diameternya kolom itu 1,315 meter. Next. Selanjutnya ada komponen pendukung kolom. Yang pertama itu ada material packing, itu kami pilih stainless steel karena stainless steel ini tidak korosif terhadap SO2 dan H2SO4 dengan kemungkinan air bereaksi dengan SO4. Lalu umur pemakaiannya panjang dan tahan pada suhu yang cukup tinggi. Selanjutnya ada jenis packing, itu sesuai dengan penugasan itu rasi kering. Rasi kering ini memiliki banyak variasi ukuran dan juga harga cukup ekonomis. Selanjutnya ada packing support. Kami pilih random packing gas injection support plate model TS844. Kenapa? Karena yang pertama jenis packing support ini membuat pressure drop yang lebih rendah dan juga dengan menggunakan packing support ini jarang terjadi flooding dan juga terlebihnya yang pertama itu kompatibel dengan diameter lebih dari 1145 mm atau 1,1 meter. Next. Selanjutnya, komponen itu ada liquid distributor. Kami pilih jenis Weir True Distributor model 985 karena yang pertama hasil distribusinya lebih konsisten dan efektif, lalu kompatibel dengan kolom diameter lebih dari 900 mm dan juga kompatibel dengan laju superficial cair 2,94 sampai 8,8 kg per meter kubik per kali second. Lalu untuk hold down plate, kami pilih yang plate rasi kering tipe RG karena pressure drop-nya rendah dan juga tahan terhadap bahan korosif. Next. Selanjutnya ada gas in the system yang kami pilih merupakan tipe GD karena distribusinya gas optimal dan proses absorpsi dapat berjalan dengan lebih efektif menggunakan gas in the system ini. Lalu untuk liquid in the system kami pilih yang tipe LV karena kompatibel dengan kolom diameter yang besar, kompatibel dengan cairan yang digunakan, lalu cocok dengan tekanan dan suhu operasi yaitu 54 derajat Celcius. Next. Selanjutnya ada komponen pendukung kolom. Tutup kolom yang kami pilih ada torus spherical height dengan tebal dan tinggi 8 dan 3,31 mm. Untuk bahannya stainless steel 321 dan pada temperatur 54 derajat Celcius dengan sebesar 7,5 kg per cm kubik gauge dengan corrosion allowance sebesar 2 cm sehingga tank dapat itu 6,34. Selanjutnya ada skirt support. Skirt support ini sangat kuat menahan beban vertikal dan cocok dengan diameter torus vertical head yang kita pilih tadi. Itu diameter besar. Boleh next. Nah, setelah serangkaian perancangan paket kolom diselesaikan, berikut kami membuat sketsa dari tulisan tangan sederhana paket kolom kami. Nah, spesifikasinya ada tinggi packing, tinggi head, tinggi liquid distributor, tinggi bed limiter, packing bed, paket kolom, gas inlet, liquid inlet, kolom support, hingga diameter luar kolom. Yang berikut ada sketsanya diberi di gambar berikut ini. Boleh next. Kemudian ada table specification sheet. Nah, itu dalam specification sheet kami bagi 4 bagian, yaitu desain kolom, packing design,
head specification, dan super specification. Yang berikut parameternya tertera di tabel berikut. Dan ada lembar spesifikasi internal kolom dari masing-masing komponen yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari packing support, liquid distributor, hold down plate. Boleh dilanjut? Dan kesimpulan yang bisa kami berikan adalah yang pertama, jumlah tahap yang berlangsung pada kolom adalah 5 tahap. Tinggi kolom dengan metode Cornell adalah 4,58 meter, dengan metode Onda adalah 2,23 meter, dan dengan hasil metode analisis HISIS adalah 2,5 meter. Dan yang ketiga, telah dirancang kolom absorpsi SO2 berjenis packet kolom dengan tinggi kolom 4,58 meter dan diameter kolom 1,55. Jenis, dimensi, material-material komponen lainnya tertera pada lembar spesifikasi. Boleh lanjut? Berikut daftar pustaka yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.